Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nova Amalia Afifah, Mbak Anda Fatimatu Zahro, dan Mbak Ayu Puji Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang media pembelajaran. Pada poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Ayu Puji Lestari. Silakan Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Nova. Baik, teman-teman, di sini yang pertama ada A, pengertian. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Genis, DKK, sebagaimana dikutip Arsyad 2004, menjelaskan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, dan sebagainya adalah media komunikasi. Jadi, dapat dimaknai bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat diindrai, yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat, untuk terjadinya suatu proses komunikasi. Gerlach dan Elie menjelaskan bahwa media pembelajaran apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi, pengertian media pembelajaran yaitu sarana atau suatu alat yang digunakan guru dalam penyampaian materi pelajaran kepada siswa agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini sudah ada beberapa makna dalam media pembelajaran. Yang pertama ada media pembelajaran memiliki pengertian fisik. Nah, fisik yang dimaksud dikenal dengan istilah hardware atau perangkat keras, yaitu segala sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, ada media pembelajaran memiliki pengertian non-fisik. Non-fisik di sini biasa disebut dengan software atau perangkat lunak, yaitu adalah sebuah pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, ada media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu. Alat bantu di sini mengacu pada proses belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, yang keempat ada media pembelajaran yang digunakan dalam rangka komunikasi. Komunikasi ini merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, ada media pembelajaran yang dapat digunakan secara individual maupun massal, baik digunakan sendiri ataupun kelompok. B. Fungsi dan manfaat. Berkaitan dengan fungsi media, Kemp dan Denton, sebagaimana dikutip Arsyad 2020, memaparkan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, memotivasi minat atau tindakan. Media pembelajaran dapat diimplementasikan melalui teknik drama atau hiburan. Dari hiburan tersebut, diharapkan agar siswa dapat melahirkan minat belajar. Nah, dalam itu pencapaian tujuan akan mempengaruhi sifat dan nilai serta emosi dari siswa tersebut. Yang kedua, ada menyajikan informasi. Untuk memenuhi fungsi informasi, media pembelajaran dapat digunakan untuk menyajikan informasi di hadapan pendengar. Isi dan bentuk penyajian bersifat umum. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan ataupun drama. Nah, ketika kita mendengar atau menonton bahan informasi, kita itu bersifat pasif, dan partisipasi yang kita harapkan adalah terbatas secara mental ataupun secara perasaan itu netral atau senang. Yang ketiga, memberi instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media
harus melibatkan pendengar secara langsung dalam bentuk aktivitas nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi juga harus dirancang secara lebih sistematis agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif dan benar. Selain menyenangkan, media pembelajaran juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan sehingga akan memenuhi kebutuhan individual. Berkaitan dengan manfaat media pembelajaran, Kemp dan Denton menjelaskan beberapa manfaat penggunaan media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, yang kedua menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik, yang ketiga menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, dan yang keempat mengurangi jumlah waktu pembelajaran. 5. Meningkatkan kualitas belajar siswa. 6. Pembelajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun. Yang ketujuh, ada sikap positif siswa. Dan yang terakhir, ada peran guru yang dapat berubah ke arah yang lebih positif dan baik lagi. C. Karakteristik Gerlach dan Ellis bagaimana dikutip Arsyad 2011 mengemukakan 3 ciri media. Ketiga ciri media pembelajaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada ciri fiksatif. Yang kedua, ada ciri manipulatif. Dan yang ketiga, ada ciri distributif. Nah, ciri fiksatif itu menggambarkan sebuah kemampuan media dalam merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksi suatu kejadian atau objek. Sedangkan ciri manipulatif itu transformasi suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan. Karena media itu memiliki ciri manipulatif. Dan yang terakhir adalah ciri distributif. Ciri ini dari media yang memungkinkan suatu objek atau sebuah kejadian yang ditransformasikan melalui sebuah ruang dan secara bersama-sama kejadian tersebut akan disajikan kepada sejumlah mahasiswa atau sekelompok dengan stimulus pengalaman yang relatif mengenal kejadian tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu berkaitan dengan klasifikasi media pembelajaran. Yang kita ketahui bahwa media pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Oleh sebab itu, kita calon guru, calon pendidik harus memahami apa saja jenis dan klasifikasi media pembelajaran yang tepat untuk murid-murid kita nanti. Nah, di sini jenis media itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran cukup beragam, mulai dari yang dari sederhana sampai yang tingkatan lebih dinilai dari segi kecanggihannya itu bagus. Di sini beberapa ahli menampilkan klasifikasi atau penggolongan media. Yang pertama, klasifikasi dari Kemp dan Dayton. Klasifikasi dari Kemp dan Dayton ini ada 8 kelompok. Yang pertama, ada media cetakan. Yang kedua, ada media pajang. Yang ketiga, ada overhead transparent. Yang keempat, ada rekaman audio tape. Yang kelima, ada slide dan film strips. Yang keenam, ada penyajian multi-image. Yang ketujuh, ada rekaman, video, dan film hidup. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan komputer. Terus yang kedua, ada klasifikasi dari Seals dan Glasgow. Untuk klasifikasi yang ketiga, ini ada klasifikasi dari Lessing, Pollock, dan Regelut. Yang keempat, ada klasifikasi dari Seals dan Risey. Yang kelima, klasifikasi dari Gerlach. Yang keenam, klasifikasi Edgar Dale.
Yang ketujuh, klasifikasi Hemijaya, dan yang terakhir ada klasifikasi Bridge. Di sini untuk penjelasannya, yang ke klasifikasi dari Lessing, Pollock, dan Regeot, yaitu ada media berbasis manusia. Itu terdiri dari guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, maupun field trip. Terus ada juga media berbasis cetak, contohnya buku, penuntun, buku latihan, dan lain sebagainya. Untuk media berbasis visual itu terdiri dari buku juga, terus ada alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, dan lain sebagainya. Untuk media berbasis audio visual terdiri dari video, film, program, televisi, dan lain-lain. Terus ada juga media berbasis komputer. Nah, media berbasis komputer inilah yang menjadi pembelajaran dengan bantuan komputer, interaktif, video, dan hypertext. Terus selanjutnya ada klasifikasi Sills dan Risey. Ini ada 4 klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Terus media hasil teknologi audiovisual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Untuk yang kelima ini ada klasifikasi Gerlach. Di sini ada 5 kategori. Yang pertama, benda-benda asli dan manusia. Yang kedua, gambar-gambar yang disorotkan. Yang ketiga, ada benda-benda yang didengarkan, yaitu visual. Yang keempat, ada benda-benda cetakan. Dan yang terakhir, ada benda-benda yang dipamerkan. Selanjutnya, yang keenam, ada klasifikasi Edgar Dell. Di sini untuk Edgar Dell mengklasifikasikan media pembelajaran ini berdasarkan pengalaman belajar peserta didik, yaitu yang bersifat konkret sampai yang bersifat abstrak, yaitu melalui ada pengalaman, melalui lambang visual seperti peta, juga ada melalui lambang kata atau verbal. Terus pengalaman melalui gambar seperti foto, album, terus ada pengalaman melalui rekaman, radio, gambar. Terus ada juga pengalaman melalui gambar hidup, pengalaman melalui televisi, pengalaman melalui pameran, pengalaman melalui studi wisata, dan lain sebagainya. Klasifikasi Hemijaya. Di sini Santoso S. Hemijaya mengklasifikasikan media pendidikan menurut penggunaannya, yaitu yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal meliputi televisi, film, slide, radio. Terus yang kedua ada media pembelajaran yang penggunaannya secara individual dan media pembelajaran pada pendidikan modern. Dan di sini ada klasifikasi Bridge. Klasifikasi Bridge di sini media pembelajarannya ke dalam tujuan kelas, yaitu yang pertama kelas 1 itu terdiri dari media audio motion visual. Yang kedua kelas kedua ini ada media audio still visual. Terus kelas 3 terdiri dari media audio semi motion, dan yang ke kelas 4 ada media motion dan visual. Yang ke kelas 5 ini ada media still visual. Terus kelas 6 ada media audio, dan kelas 7 ada media yang menampilkan simbol-simbol tertentu saja. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria pemilihan. Di sini kriteria pemilihan pada media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam memilih tersebut hendaknya kita memperhatikan perspektif teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis seperti ada motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi isinya, persiapan sebelum belajar, terus ada emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan, latihan dan pengulangan, serta penerapan.
Nah, dari prinsip-prinsip tersebut, Asnawir dan Usman menjelaskan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Yang ketiga adalah kondisi siswa dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Yang keempat, ada ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan, merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan. Yang kelima, ada media yang dipilih dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat dan berhasil. Yang keenam, ada biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nova Amalia Afifah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Selanjutnya materi tentang pengembangan media. Di sini pengembangan media ada 4. Yang pertama, langkah-langkah pengembangan. Yang kedua, pengembangan media berbasis manusia. Yang ketiga, pengembangan media berbasis visual. Dan yang keempat, pengembangan media berbasis audio. Nah, untuk yang pertama, langkah-langkah pengembangan. Menurut Sadiman dan kawan-kawan, ada 6 langkah, yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi, sebelum menggunakan media, kita harus tahu bagaimana karakteristik siswa kita, baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional dengan operasi khas. Tujuan instruksional harus berorientasi pada siswa. Artinya, tujuan itu harus menyatakan perilaku siswa yang setelah proses belajar. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional, artinya harus menunjukkan suatu perilaku yang dapat diamati. Langkah yang ketiga, yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci. Dengan cara menyusun butir-butir materi dilihat dari kemampuan dan keterampilan siswa itu sendiri. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan alat ukur keberhasilan. Di sini bentuk alat pengukurnya bisa berupa tes, pengamatan dan penugasan, dan setelah itu meminta siswa untuk mengerjakan materi tes tersebut. Lalu dilihat apakah berhasil atau ada kekurangan. Selanjutnya siswa bisa dimintai tanggapan. Langkah yang kelima yaitu menulis naskah media. Supaya materi pembelajaran dapat dijelaskan melalui media itu, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam naskah program media. Langkah yang keenam yaitu mengadakan tes dan uji coba dan revisi. Jika semua langkah sudah dilakukan mulai dari tes, uji coba, dan revisi, maka langkah selanjutnya adalah media tersebut siap diproduksi. Pengembangan yang kedua yaitu pengembangan media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Media berbasis manusia ini bermanfaat khususnya bertujuan untuk terlibat secara langsung dengan pembelajaran siswa. Guru dapat membimbing siswa, berinteraksi langsung dengan siswa. Dan di sini, guru harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan juga interaktif. Pengembangan media yang ketiga yaitu pengembangan media berbasis visual. Media berbasis visual antara lain gambar, grafik, foto, buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lain-lain. Nah, pada pengembangan media visual juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain, prinsip kesederhanaan. Di sini ketika ingin membuat media, harus memperhatikan pesan. Kata-kata yang digunakan
pesan yang disampaikan langsung ke intinya dengan kata yang tidak begitu rumit, maka siswa akan mudah dalam memahami. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keterpaduan. Elemen yang digunakan harus saling terkait dan menyatu, sehingga visual ini dapat dikenal dan membantu pemahaman informasi yang dikandungnya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip penekanan. Meskipun visual dirancang sesederhana mungkin, tetapi juga perlu penekanan terhadap unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang yang seimbang. Dengan begitu dapat menarik perhatian siswa yang dalam menggunakan media tersebut. Yang terakhir yaitu pengembangan media berbasis audio. Contohnya media radio. Media ini menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak. Penggunaan media audio dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mendengar siswa, mengatur persiapan diskusi, menjadi model yang akan ditiru siswa, dan menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar siswa. Selanjutnya, yaitu materi tentang faktor pendukung keberhasilan. Faktor yang pertama yaitu belajar harus menyenangkan. Untuk membuat proses pembelajaran dengan menggunakan media menyenangkan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menantang. Nah, pada program pembelajaran ini harus menyajikan tujuan dengan cara menyiapkan beberapa tingkatan kesulitan, baik secara otomatis atau dengan pilihan siswa. Yang kedua yaitu fantasi, misalnya menyajikan contoh-contoh praktis dan gambaran untuk mengenal jenis keterampilan yang sedang dilatih. Tidak sekedar menilai jawaban siswa apakah benar atau salah. Yang ketiga yaitu ingin tahu. Kegiatan pembelajaran harus dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan menggabungkan efek-efek audio dan visual serta musik dan grafis. Faktor pendukung keberhasilan yang kedua yaitu tentang interaktivitas. Nah, hal yang perlu diperhatikan antara lain dukungan komputer yang dinamis, dukungan sosial yang dinamis, aktif dan interaktif, keluasan, dan power. Nah, di sini dukungan komputer yang dinamis itu pada program pembelajaran dengan bantuan komputer bersifat sangat dinamis, artinya perkembangannya sangat cepat seiring perkembangan teknologi. Dukungan sosial yang dinamis itu maksudnya program pembelajaran harus mampu mendorong dan memungkinkan terjadinya interaksi dan saling membantu antara rekan siswa atau antara siswa pemula dengan mereka yang sudah mengetahui. Selanjutnya, aktif dan interaktif. Di sini siswa harus berperan aktif dalam setiap kegiatan selama pembelajaran dengan menggunakan media berlangsung. Keaktifan siswa ini menunjukkan ketertarikan mereka terhadap pembelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat yaitu keluasan. Nah, di sini siswa harus memperoleh berbagai ragam jenis dunia latihan pembelajaran dengan bantuan komputer. Dengan ketersediaan bermacam-macam kegiatan dalam pembelajaran, maka siswa pasti dapat terlibat dengan aktif. Yang terakhir, power. Kegiatan pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan hasil yang menarik dengan apa yang relatif ringan, terutama untuk siswa pemula. Faktor keberhasilan yang ketiga yaitu kesempatan berlatih harus memotivasi, tepat, dan tersedia feedback. Nah, latihan tersebut sebaiknya memperhatikan beberapa faktor, antara lain A. Tugas-tugas latihan harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kesempatan latihan dengan bantuan komputer, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih tugas latihan tingkatan lebih tinggi pada aspek yang kedua. Dan yang terakhir, lingkungan latihan dan praktek harus memotivasi. Selanjutnya, faktor keberhasilan yang keempat, yaitu menuntun dan melatih siswa dengan lingkungan informal. Nah, di sini dalam program pembelajaran media,
Siswa akan bermain melawan teman sejawat atau komputer dengan cara bergantian memainkan program komputer. Program pembelajaran multimedia akan menganalisis tingkat keterampilan dan kelemahan siswa dengan merekam langkah-langkah yang benar dan salah selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, itu dia penjelasan tentang media pembelajaran dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.